Hai minasan. Hai Sensei. Oke, ketua kelas silakan siapkan kelas. Minasan, kiritsu. Rei. Ohayo gozaimasu, Sensei. Hai, ohayo gozaimasu minasan, swatte kudasai. Ya, silakan duduk semua. Iya, sebelum kita mulai, minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Siapa yang bisa? Oke, silakan Giovanni. Yang lain semua sikap berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar di pagi ini, mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau menuntun kami dari awal kami belajar hingga akhirnya. Itu pula yang perlu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Iya, sebelum saya mengecek kehadiran, coba perhatikan sampah-sampah di samping kiri kanan kalian, tempat-tempat minum yang sudah tidak pakai, bersihkan dulu, supaya nyaman kalian belajar nantinya. Itu tisu-tisu yang ada di lantai tolong angkat dulu. Kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya mengecek kehadiran dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Nanti tolong yang tahu kabarnya sakit atau izin atau tidak ada karena tanpa keterangan tolong dikasih tahu. Saya mulai dari atas. Anastasia Katoar. Ada. Mas. Astiani Fahrudin. Imaseng. Kada. Astiani Imaseng ya. Imaseng. Selanjutnya Eliseus Watilai. Byoki. Oh, dia Byoki. Iya. Ada suratnya ya. Hai. Oke. Fanny Haudureviang. Imas. Grace Latuswai. Byoki. Byoki, oh iya dia kemarin kasih tahu Sensei itu dia sakit. Anderson Sabarovek. Iye, Imaseng. Imaseng. Hera Fadila. Oke. Intan. Ada. Israel Yaas. Byoki desu. Byoki. Kemudian Ishak Niniwen. Imaseng. Imaseng. Jeffrianto Palinggi. Imaseng. Imaseng. Johan Merauga. Hai, Imaseng. Ada. Junior Lumabiang. Hai, Mas. Imas. Christian Upuya. Byoki desu. Byoki. Banyak yang sakit ya, musim sakit ini. Iya, Sensei. Baca buruk. Lea Sawinai. Imaseng. Imaseng. Lydia Pratiwi. Imaseng. Imaseng. Marsentinus Awes. Imaseng. Imaseng. Nur Najma Maharani. Imas. Nur Triana Saskia. Imas. Rahel Yapo. Imaseng, Sensei. Imaseng. Yohanes Royer. Byoki desu. Yohana Byoki ya. Shevchenko Tololiu. Hai, Mas. Imas. Giovanni Rumagito. Imas, oke. Sepertinya memang banyak yang sakit di minggu ini ya. Sensei sendiri pun
kurang sedikit fit kondisinya. Lagi pilek. Oke? Ya, jadi untuk pertemuan hari ini Sensei harap kalian semua semangat untuk belajar. Masih pagi jadi harus semangat ya. Oke. Ya. Siapa yang masih ingat pertemuan terakhir kita, materi minggu lalu? Masih ingat? Masih ingat ya? Oke. Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Benda-benda di kelas. Iya, tentang benda-benda di dalam kelas. Ini masih kelanjutannya ya. Masih kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Oke, Sensei mau tes dulu. Perhatikan pertanyaan Sensei. Hera-san, kore wa nan desu ka? Jisho desu. Ini apa? Jisho, kamus. Bertanya nan berarti bertanya tentang benda apa. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ke Giovanni. Oke, pertanyaan selanjutnya. Giovanni-san, kore wa dare no hon desu ka? Eki-san no hon desu. Hai, kore wa Eki-san no hon desu. Karena Sensei ambil dari Eki, punya meja. Oke, pertanyaan terakhir untuk semua. Minasan, kore wa nan desu ka? Kabin desu. Kore wa dare no borupen desu ka? Hai, Sensei no borupen desu. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Bisa kita lanjut untuk materi selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang, perhatikan di papan. Keberadaan benda yang ada di dalam kelas. Sebelumnya kalian simak dulu video berikut ini. Video berikut ini adalah penguatan tentang kosakata dan pola kalimat tentang letak atau posisi benda. Jadi diperhatikan ya. Sekarang kita masuk pada ide shoji. Jadi ini juga barang-barang ada di dalam kelas ya. Nah, bagaimana ya jika dua dalam bersama? Itu silakan minasan dengarkan audionya dan perhatikan dengan baik ya. Dan minasan ide shoji. 7です。棚があります。地図。地図です。地図があります。3、黒板。黒板です。黒板があります。4、大きい。大きいです。大きがあります。5、ゴミ箱。ゴミ箱です。ゴミ箱があります。6、プロジェクター。プロジェクターです。プロジェクターがあります。7、椅子。椅子です。椅子があります。8、机。机です。机があります。9、花瓶。花瓶です。花瓶があります。10、時計。
Oke. Jadi yang pertama tadi adalah kosakata tentang benda-benda di kelas. Nah, Sensei ketika jalan tadi ada yang memperhatikan sesuatu. Coba. Ada yang jeli memperhatikan gambar yang ada di papan tadi? Adakah perbedaan? Ada apa? Papan tulis. Nah, jadi papan tulis tadi itu apa? Kokubang. Kalau untuk materi yang kemarin papan tulis yang kita pelajari adalah whiteboard atau whiteboard. Nah, perbedaannya di situ adalah kalau kokubang itu lebih ke papan tulis yang biasa. Iya, yang pakai kapur. Kalau whiteboard untuk papan tulis yang menggunakan latar putih. Whiteboard, namanya white, papan putih. Jadi sama-sama fungsinya papan tulis tetapi berasal dari bahan yang berbeda. Bisa ya? Selebihnya kosakatanya sama dengan yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Sudah belajar di rumah toh? Oke. Selanjutnya perhatikan video kelanjutannya. Nah, birasan di sini sudah ada percakapan. Silakan kalian semua dengarkan baik-baik percakapannya. ギタさん、教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。 Ayo kita ulangi ya. Birasan, yosusu ni nani ga arimasu ka? Gomibaku to hoki ga arimasu. Toke mo arimasu. Oke, perhatikan. Di sini ada pertanyaan. Kalimat pertanyaan coba kita baca sama-sama. Mulai. Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Nah, Nita adalah kata benda ganti orang. Jadi subjek orangnya. Kemudian kyoshitsu apa? Kyoshitsu itu sebutan untuk ruang kelas. Iya. Kemudian nani ga arimasu ka? Nani itu kata tanya apa? Kata tanya apa? Dan diakhiri dengan arimasu ka. Yang mana itu adalah kalimat bertanya. Jadi artinya kalimat itu adalah dia bertanya kepada Nita kalau di dalam ruang kelas ada apa. Jadi dia bertanya tentang benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Oke, kalimat yang kedua sama-sama. Gomi bako to hoki ga arimasu. Ada berapa benda di situ? Ada 2 benda. Apa saja? Tempat sampah, gomi bako, kemudian hoki, sapu. Oke. Nah, perhatikan antara gomi bako dan hoki di situ ada to. To ini adalah fungsi sebagai partikel. Partikel atau kata penghubung, kata sambung yang memiliki arti dan. Iya. Sudah bisa ya? Jadi dia menjelaskan gomi bako to hoki ga arimasu. Ada tempat sampah dan juga sapu. Kemudian dia menjelaskan lagi tokei mo arimasu. Ada partikel lagi mo. Nah, ternyata dia ketinggalan lagi. Dia ketinggalan kata tokei. Dia ketinggalan menjelaskan tokei. Jadi tokei mo arimasu artinya apa ya? Ada juga jam. Jadi fungsi mo di sini bisa berfungsi sebagai kata juga. Jadi pengertian dari kalimat ini dia menjelaskan yang pertama gomi bako to hoki ga arimasu, tokei mo arimasu. Ya. Jadi dia menjelaskan yang pertama ada lebih dari satu benda, dia menggunakan partikel to dan dia ketinggalan, dia menjelaskan lagi mo tokei mo arimasu. Bisa ya? Oke, lanjut. Mari kita bahas satu persatu ya. Perhatikan Perhatikan. kalimat yang pertama. Birasan, yosusu ni nani ga arimasu
jelas kan? Nah, kalau kalian menggunakan bernyanyi dan partikel K berarti maksudnya untuk apa ya? Nah, digunakan untuk bertanya ya, biasa. Kemudian ada kyositsu. Baik, sudah jelas ya, itu adalah ruangan kelas. Jadi, di kelas ada apa ya di kelas? Seperti itu ya. Kemudian dijawab, Gomita koto hoki ga arimasu. Gomita itu apa artinya tadi ya? Hai, tempat sampah. Kemudian ada hoki. Hai, sampah ya biasa. Dan ada partikel to. Apa yang maksudnya? Hai, jadi partikel to itu adalah data. Berarti ada sapu dan tempat sampah. Kemudian itu selanjutnya Tokemo arimasu. Tokemo arimasu. Partikel rumah ini ada yang masih ingat? Hai, artinya juga ya. Jadi ada juga jam. Ya. Jadi ini tinggal kalimatnya. Oke. Jadi seperti yang sudah Sensei jelaskan tadi ya, fungsi dari partikel yang tadi dan fungsi dari kalimat yang ada. Kemudian di sini sudah ada rangkuman materi untuk pola kalimatnya. Kyoshitsu ni gomibako to hoki ga arimasu. Oke, cukup jelas ya penjelasan kalimat tadi. Bertanya tentang di dalam kelas ada apa, di dalam satu ruangan apa ada apa. Jadi kyoshitsu itu bisa nanti kalian ganti dengan kosakata nama ruangan yang lain. Misalnya kalian mau tanya di kantor ada benda apa saja. Tetapi karena hari ini kita belajar tentang kyoshitsu, benda-benda yang ada di dalam kyoshitsu di dalam ruang kelas berarti kita menggunakan kata kyoshitsu. Jadi Sensei hanya memberi penjelasan kyoshitsu itu bisa kalian ganti dengan tempat yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah nama benda yang akan kalian jelaskan itu gomibako, hoki, tokei itu tidak terbatas dengan benda yang lain. Jadi silakan kalian mau jelaskan benda selain yang ada di papan. Yang penting kalian lihat benda itu ada di dalam kelas. Misalnya kursi dan meja, vas bunga, ada proyektor dan laptop. Itu bebas kalian kembangkan. Asalkan yang penting kalian paham ini. Partikel to dan partikel mo. Posisinya kalian harus tahu, fungsinya apa, letaknya di mana, kapan digunakan. Itu kalian harus tahu. Bisa? Oke, bisa? Bisa. Oke. Partikel to fungsinya apa? Dan. Fungsinya dan berarti dia menjelaskan antara benda satu dan benda yang lain di dalam satu kalimat. Partikel mo fungsinya apa? Juga menjelaskan hal yang terlewatkan atau hal yang belum dijelaskan di bagian sebelumnya. Bisa ya? Posisinya kalian tahu, mengerti, fungsinya kalian tahu dan mengerti. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Sensei anggap mengerti dengan pola kalimat yang ada. Sekarang silakan kalian latihan. Latihan pola kalimat. Kemudian nanti sebentar akan ada Sensei kasih tugas kalian untuk percakapan. Bisa? Oke, sekarang. Sekarang kalian latih pola kalimat dulu. Latih masing-masing, kemudian bertanya ke samping-samping, ke teman di sebelah, bertanya tentang pola kalimat yang ada.
Kesan, Kitsuni, Nani, Ari, Ga Arimas. Arimas ka? Kalau bertanya harus pakai ka. Boropen, oke, Coba Johan bertanya. Borupen ga Arimas? Iya. Kapan mau Arimas? Hai. Jadi ketika kalian membuat kalimat, bertanya atau menjawab, jangan lupa itu partikel, jangan aja kasih tinggal ya. Kadang ketinggalan partikel mo, ke partikel to, kadang partikel ga. Partikel itu harus lengkap sesuai dengan contoh pola kalimat yang ada di papan tulis. Coba. Kia sama Hera. Kara-san, kyusitsu ni nani ga arimasu ka? Kabin to. Bukan tu, to. Fudo bako ga arimasu. Hon mo arimasu. Hai. Coba. Septemko-san, kyusitsu ni ga arimasu ka? Isuto sukue ga arimas. Jawab saja. Ada isu, ada sukue. Lihat di kosakata yang kamu sudah catat itu, kemudian ikut pola kalimat yang ada. To, titik-titik to, titik-titik ga arimas, seperti contoh yang ada di papan. Jadi teman bertanya, kemudian kamu jawab seperti yang ada. Begitu. Ya? Septemko-san, kyusitsu ni ga arimasu ka? Sensei, kalau misalkan Ya. dikasih pertanyaan terus jawab benda-bendanya terus terakhirnya harus pakai go animasi. Iya, pertanyaan yang baik. Oke. Ya, coba perhatikan di papan dulu. Ada teman yang bertanya. Nah, di sini kalau di sini arimaska, kalau di sini kalimat bertanyanya diakhiri dengan arimaska, ingat ya. Jawaban di sini harus diakhiri dengan arimas. Berarti ini K ini bertanya, Mas ini positif ya, menjawab dengan positif. Jadi kalau arimaska bertanya, jawabannya kalau jawaban positif dia akhirnya arimas. Sekarang Sensei kasih contoh lain. Kalau misalnya bertanya dengan akhirannya adalah desuka, deska. Nah, berarti jawabannya diakhiri dengan apa? Des. Jadi bisa diambil kesimpulan apa yang menjadi akhiran untuk jawaban dia mengikut dari pertanyaan, ya. Kalau arimaska karena kan dia bertanya tentang benda mati. Arimaska, arimas adalah menyatakan tentang keberadaan benda mati.
Di sini dia harus arimas, menyatakan juga benda, tetapi dia menyatakan keberadaan, kalimat positifnya. Bisa paham ya? Bisa Giovanni? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya pertanyaan seperti Giovanni tadi, dia jeli dan ketika dia belum mengerti dia tanya, kenapa begini? Karena ada kan orang bertanya, kenapa di sini deska, di sini arimas? Nah, itu nanti akhirnya keliru. Jadi harus sepadan. Jadi kalau arimas ka, arimas. Kalau deska, des, ya. Seperti itu. Bisa? Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah latihan kalimat semua? Sudah? Oke. Iya, sudah latihan semua toh? Sekarang silakan di tempat saja kalian dengan pasangan yang berdekatan dengan kalian bertanya jawab tentang pola kalimat yang ada di contoh. Nanti sebentar kalau kalian sudah hafal, silakan berdiri dan presentasikan kayuannya di tempat saja. Boleh? Oke. Jadi ditulis supaya tidak nanti bingung. Nanti mau cari-cari lagi kosakata, kalau di pikiran nanti hilang. Kalau dicatat itu dia tidak akan hilang. Jadi apa yang diingat itu ditulis. Langsung dikerjakan. Silakan. Kalau yang sudah ada yang sudah siap, silakan boleh angkat tangan. Langsung berdiri dengan pasangan di tempat. Percakapan kaiwa yang sudah kalian latih tadi. Tetapi ini biar teman lain bisa dengar. Sambil berdiri, sambil kalian tanya jawab. Hera pasangan dengan Kia. Oke. Intan dengan Fanny. Ayo, siapa? Yang sudah? Iya, berdiri di tempat yang lain sambil melatih kalian punya percakapan sambil telinga setengah mendengar ya. Silakan. Nanti percakapannya bergantian ya. Kia-san, yoshitsu ni nani ga arimasu ka? Bude bako ga arimasu. Noto mo arimas. Iya. Hantai bergantian. Hera-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu. Project. Ragu-ragu. Ya boleh kasih satu Pelan-pelan. Hera-san. Ya, bagaimana? Saya kalau macam kayak ini, kalau macam saya baca duluan baru dia baca lagi tidak apa-apa atau? Iya, ini kan maksudnya kamu sudah jelaskan benda yang ada toh. Jadi baiknya Intan cari benda yang lain. Kan benda bukan cuma 2 yang ada di dalam kelas. Misalkan benda supaya bisa kalian latih sebanyak-banyaknya kosakata yang ada. Jadi cari benda lain yang ada di dalam daftar situ yang ada di dalam kelas. Begitu. Usahakan bendanya berbeda. Begitu. Bisa ya? Oke. Ya, siapa yang sudah siap? Siapa? Giovanni sama Gadisti. Oke, silakan berdiri. Berdiri di tempat. Tate kudasai. Oke, yang lain perhatikan ya. Situ saja. Garis-garis kyohitsu ni nani ga arimasu ka? Square kami ga Hari-san, kyohitsu ni nani ga arimasu? Arimas kah? Arimasu ka? Tokei to kami to ton ga arimasu. Oke. Ada lagi? Selanjutnya siapa? Oh, sini dulu. Cowok-cowok dulu. Oke.
Johan sa kyokushi ni nani ga arimasu ka? Sami to kami arimasu. Honmo arimasu. Hantai bergantian. Eki-san, kyoshisu ni nani ga arimasu Ka? ka? Arimasu ka? Isu to sukue ga arimasu. Whiteboard mo arimasu. Oke. Ya, siapa lagi? Silakan, Hera dan Kia. Kia-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Isoto project ga arimasu. Sukue mo arimasu. Hera-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kabin to kami ga arimasu ka? Arimas. Arimasu. Burupen mo arimasu. Iya. Ada lagi? Sudah, Intan sama Fani bisa? Sudah bisa? Oke, silakan. Fani-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu. Kah? Arimasu ka? Buku itu Fani-san, kyoshitsu nani ga arimasu ka? Buku to hoki ga arimasu. Intan-san, kyoshitsu ni naga arimasu. Isoto kabin ga arimasu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi perhatikan, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan dari percakapan yang Sensei perhatikan tadi. Yang pertama adalah partikel K di belakang kata. Harus ingat ya, arimas itu kalimat positif, kalimat pernyataan. Dia tidak akan menjadi kalimat bertanya kalau tidak ada K. Jadi harus menggunakan K. Arimas K, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, partikelnya to. Coba sama-sama. To. To. Jangan terpengaruh dengan pelafalan bahasa Inggris tu. To bacanya tu. Jangan terpengaruh. Karena kebanyakan pelajar bahasa Jepang terpengaruh dari pelafalan bahasa Inggris sehingga menyebutkan kosakata-kosakata bahasa Jepang itu sering salah. Jadi dia bukan tu tetapi to. Kemudian des. Bukan dets. Des. Ya, bukan dets. Des. Sama-sama des. Yes. Oke, jadi Sensei mengoreksi supaya kalian luruskan kekeliruan-kekeliruan yang biasa kalian lakukan di dalam percakapan. Walaupun hampir setiap kali pertemuan, ketika Sensei temukan kesalahan itu Sensei luruskan. Tetapi itu hal yang wajar karena kita sama-sama belajar bahasa asing. Iya, bahasa Jepang itu adalah bahasa yang asing. Oke, bisa ya semua? Oke, tidak ada masalah lagi untuk percakapannya? Tidak ada masalah ya. Sekarang silakan kalian duduk yang rapi kembali. Kemudian kalian kerjakan LKPD 2. Sensei akan bagikan. Nanti kalian akan mengerjakannya. Cara mengerjakannya adalah memperhatikan gambar yang ada di dalam lembaran kertas ini. Perhatikan gambar. Kemudian di sini adalah percakapannya, pertanyaannya seperti yang ada di papan yang sudah kita latihan tadi.
tanya jawabnya. Nah, di sini adalah ada petunjuknya. Perhatikan kalimat percakapan berikut dan lengkapi daftar kelengkapan kelas sesuai dengan gambar yang ada. Jadi baca ini kalimat tanya jawab, kemudian perhatikan gambar yang ada, disesuaikan, kemudian diisi daftar kelengkapan kelas. Ada nama benda, kemudian nanti kamu checklist. Bendanya di dalam kalimat sini dan di dalam gambar, bendanya ada atau tidak? Cek. Bendanya ada atau tidak? Cek. Kalau ada, cek di kolom ada, kalau tidak ada, cek di kolom yang tidak ada. Bisa paham? Oke, Sensei bagikan. Kerjakan secara mandiri. Usahakan kerja sendiri dulu ya. Dibaca dan dikerjakan sendiri. Nanti kalau sebentar baru kita bahas bersama. Selesai kita bahas bersama. Jangan lupa di atas lembaran kertasnya kalian tulis nama masing-masing ya. Yang pertama kalian lakukan adalah tulis nama di lembar kerja masing-masing. Jangan nanti lupa. Sudah bisa? Sudah paham cara mengerjakannya? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Sensei kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Oh, cara kerjanya baca di situ. Perhatikan kalimat percakapan berikut dan lengkapi daftar kelengkapan kelas sesuai dengan gambar yang ada. Jadi kalimat percakapan ini dan gambar ruang kelas yang ada itu dia sinkron. Jadi kamu baca ini, kemudian kamu lihat di sini di gambar, kemudian tulis nama benda yang ada di percakapan itu apa, kemudian ada atau tidak bendanya. Oke? Sudah? Di sini kalau kita lihat dari ini, di sini ada percakapan yang ada sama ada yang tidak ada, yang tidak Iya. ada yang kita isi tidak ada. Iya. Atau Yang tidak ada di dalam percakapan kalian isi, tulis bendanya, yang tidak ada centang di tidak. Itu ya. Tulisnya pakai bahasa Jepang. Tulisnya pakai bahasa Jepang, pakai huruf Jepang maksudnya. Iya. Yang bisa menggunakan huruf Jepang silakan. Yang belum terlalu mahir menggunakan huruf Jepang, pakai huruf Romaji saja. Udah selesai. Oke, simpan dulu.
Yang sudah selesai disimpan dulu ya. Nanti kita tunggu teman yang lain yang masih mengerjakan. Sudah Ibu. Oke. Masih ada yang mengerjakan? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, nanti kita akan periksa bersama ya. Nanti kita akan periksa bersama. Jadi ketika sensei bilang 1 angkat, semua lembar kerjanya diangkat. Boleh? Boleh. Kemudian sensei hitung 2 over ke teman sebelah kirimu. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini, begitu ya, sebelah kiri. Terus. Ikut hitungan sensei. Boleh? Bisa paham? Bisa. Oke, mulai ya. 1 angkat. Angkat lembar kerjanya. 2 over. Over ke sebelah kiri. Over ke sebelah kiri. Sini. Nanti saya bantu. Over ke sebelah kiri. Pegang. 3 angkat. 4 over. Over lagi sekali lagi. Over. Oke, sudah? Ya, silakan. Kita akan bahas bersama. Kita baca dulu ya. Kita baca. Jadi petunjuk di situ apa? Dia katakan, sama-sama baca. Perhatikan kalimat percakapan berikut dan lengkapi daftar kelengkapan kelas sesuai gambar yang ada. Jadi memperhatikan antara percakapan dan gambar harus disesuaikan. Oke, Q itu adalah question atau pertanyaan. A itu answer atau jawaban. Jadi orang bertanya dan orang yang menjawab. Iya, sama-sama kita baca. Pertanyaan yang pertama. 2, 3. Hai, Kyositsu ni Naniga Arimaska bertanya tentang ada benda apa di dalam kelas. Oke, dia menjawab Sukueto isuga arimasu. Chizumo arimasu. Oke, ada apa saja di situ? Ada meja, ada kursi juga, ada apa? Ada peta. Dia bertanya kembali. So desu ka? Sama-sama. So desu ka? Hoki ga arimasu ka? Oh begitu ya. Apakah ada benda hoki? Apa hoki? Sapu. Apakah ada sapu? Adakah tidak? Ya, lihat di percakapan. Hoki ga arimasen. Yang artinya hoki tidak ada. Arigato gozaimasu. Oke, silakan perhatikan. Yang ada, yang bendanya, perhatikan dulu benda-bendanya. Di dalam kolom nama benda. Berarti benda-benda yang ada yang tertulis di situ adalah apa? Sukue, isu, chizu, dan hoki. Selain dari itu, coret. Selain dari 4 benda itu, coret. Silang. Disilang ya. Selain dari 4 benda itu disilang. Disilang di sampingnya. Nah, berarti itu dihitung 1 salah. Kemudian perhatikan kolom ada dan tidak. Lihat, kolom ada, dia tandai di benda apa saja. Lihat, kalau tsukue dia centang ada, 1 benar. Kalau tidak berarti silang, salah. Kalau isu dia centang di ada, berarti 2 benar. Kalau tidak berarti salah. Kemudian kalau hoki dia centang di ada, kalau tidak berarti salah.
Kalau ada benar. Yang keempat kalau cisu maksudnya. Yang keempat adalah hoki. Kalau hoki dia centangnya di ada berarti salah. Seharusnya dia tidak ada. Paham? Silakan dikoreksi sesuai petunjuk tadi. Silakan. Kemudian setelah itu kalian hitung langsung tulis di bawah berapa benar. 1 benarkah, 2 benarkah, 3 benar, 4 benar. Atau salah semua. Kalau sudah dikumpul. Sudah tulis di situ berapa benarnya? Sudah, oke, dikumpul. Kalau sudah tulis benarnya berapa dikumpul. Mana yang lain? Ini berapa benarnya? Tulis di bawah sini. 1 benar, 2 benar. Oke. Oke. Iya. Sudah dikumpul semua? Oke. Iya, Sensei sudah periksa. Masih ada yang agak bingung kah tadi? Bingung? Bingungnya di mana? Coba, Nur Najma, bingungnya di mana? Coba. Bingung tadi kamu di mana? Bingung dengan kosakata dan penempatannya. Iya. Oke. Eki juga bingungnya di mana? Ya, itu cuma salah di penulisan saja. Oh, oke. Baik, Sensei sudah periksa ini. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan ini, kita akan bagi kelompok untuk pekerjaan selanjutnya. Kita akan bagi kelompok untuk pekerjaan selanjutnya ya. Iya. Junior, Nurtriana, Hera, Giovanni, Nur Najma gabung di kelompok 1. Johan, Gadisti, Shevchenko, Fanny, dan Intan gabung di kelompok 2. Kelompok 1 sebelah kanan Sensei, kelompok 2 sebelah kiri Sensei. Kelompok 1 sebelah kanan Sensei, kelompok 2 sebelah kiri. Iya. Jadi duduk berkelompok ya, agak merapat. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Agak merapat ya. Oke, nah selanjutnya tugas kalian akan mengerjakan tentang wacana. Oke, jadi sudah duduk per kelompok, sebentar kalian akan mengerjakan wacana. Sensei bagikan dulu, nanti sebentar baru Sensei jelaskan cara kerjanya. Silakan dibaca-baca dulu. Ya, sudah pegang lembar kerja semua? Iya, perhatikan di situ ada apa? Wacana. Ya. Wacana yang kelompok 1 sengaja Sensei kasih wacana, dalam wacana itu wacana yang sama.
tetapi modelnya berdiferensiasi. Yang kelompok 1 mendapatkan wacana yang full huruf hiragana. Sudah bisa toh? Bisa membaca toh? Iya. Yang kelompok 2, sensei kasih bantuan. Karena sudah, walaupun sudah bisa tetapi masih agak-agak lupa ya, masih agak-agak hilang-hilang hurufnya. Jadi sensei kasih bantuan huruf romaji untuk wacananya. Nah, cara mengerjakannya adalah silakan kalian baca wacananya. Wacana di sini adalah tentang benda di kelas, keberadaan benda di kelas. Silakan kalian membaca dan memahami wacana, kemudian diskusikan dengan teman di kelompokmu. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Setelah itu, di bawahnya ada tabel. Oke, jadi di dalam wacana itu, wacana tentang Kyoshitsu ni Arumono atau benda-benda di kelas seperti pembahasan kita. Nah, silakan kalian membaca dan memahami wacana yang ada. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 dengan teman kelompoknya, kelompok 2 dengan teman kelompoknya. Diskusi. Apa isi wacana itu? Kemudian kamu cari tahu. Setelah kalian diskusi, kalian akan mendapatkan benda apa, letaknya di mana, dan kepemilikannya siapa. Jadi kalian sekali lagi baca, pahami isi wacana. Setelah itu kalian isi tabel pengelompokan kepemilikan benda. Di dalam tabel itu ada 3 kolom. Ada kolom pertama, isi dengan nama benda. Kolom kedua, isi dengan letak tempat posisi benda itu ada di mana, di dalam wacana. Dan kolom yang ketiga, milik benda itu siapa punya. Oke? Bisa? Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sensei anggap bisa dimengerti dan bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi. Rapat-rapat boleh supaya enak kalian berdiskusi. Ayo. Agak rapat lagi. Gadis Seva merapat lagi. Supaya kamu enak baku tanya ini isinya apa. Nanti kalian isi dalam kolom setelah dapat pahami wacananya. Baca-baca dulu ya. Baca dulu itu wacana yang ada. Silakan berdiskusi. Kelompok 2, baca dulu, cari mengerti, dan berdiskusi. Kemudian kalian isi bersama itu. Kalau kepemilikannya tuh miliknya tuh kelas. Iya. Ya, satu untuk Masuknya Kyoshitsu. ya, Gini Kak. Kepemilikan di situ berarti nama pemilik bendanya. Ada toh nama di situ. Milik kelas kita. Iya. Oh gitu Yang ya. keempat. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi baca namanya siapa, bendanya apa, kemudian letaknya di mana. Gitu. Ayo, kelompok 2 bagaimana?
Banyak sekali bendanya ini. Banyak sekali bendanya. So baca baik-baik kah? Coba baca. Kyoshitsu ni waitobodo to tanaga arimasu. Nah, ada benda apa saja? Kemudian sukue to isumo arimasu. Dan ada benda apa juga? Nah, di sini dia menjelaskan sukue no ue ni nitasang no hong to yudasang no borupen ga arimasu. Ini kan nama tempat. Ini letak posisi. Letak posisinya di mana? Di mananya ini. Kemudian bendanya miliknya siapa? Gitu. Tinggal kamu cari pahami dulu bacaannya. Baca dulu, baca dan diskusikan. Kan kata penunjuk tempat, atas, tengah, bawah itu kan materi sebelumnya kan sudah kita bahas. Ya toh? Kalau atas apa? Ue. Tengah apa? Naka. Bawah apa? Sita. Ue, naka, sita itu ada di dalam wacana. Tinggal kalian kembangkan, baca. Cari pahami lagi. Berarti Anda itu sudah tapi kan tulisan itu yang bagaimana Baik bodoh. Baik bodoh. Baik bodoh. Baik bodoh. Oke, kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya? Sudah. Sudah mendekati selesai? Sudah selesai. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah dapat berapa benda kosakata benda yang kalian dapat? 2 saja kah? Yang lain belum. Oke. Sekarang silakan kalian masing-masing di dalam kelompok tunjuk ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok itu yang akan maju presentasi. Sekali lagi, dalam masing-masing kelompok silakan kalian tunjuk siapa ketua kelompoknya, dan ketua kelompok itulah yang akan maju untuk presentasi hasil diskusi kalian. Bisa? Bisa. Kelompok mana duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Kelompok 1? Oke, silakan. Kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan kita sambut ketua kelompok 1 dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil KKPD kami. Untuk benda yang kami dapat ada kaban. Perhatikan ya, yang lain perhatikan. Benda yang pertama adalah kaban, letaknya sukue no naka di dalam meja. Kepemilikannya ialah sensei. Yang kedua adalah bendanya ialah jiso, letaknya itu no ue di kursi, di atas kursi. Bisa ulang? Kepemilikannya Benda pertama kabang, letaknya di letaknya sukue no naka. Kepemilikannya ialah sensei. Oke. Terus Jiso. Isu no ue. terus Kepemilikannya ialah ani. Ani. Hai. 2 saja, masih ada lagi? Siap, cukup. Saskia? Oke. Sudah? Tiga, Benda yang ketiga, borupen. borupen. Letaknya di sukue no ue. Pemiliknya Ialah Yuda. Yuda. Terus masih ada lagi? Dua, benda terakhir yang keempat, hon. Hong. Letaknya sukue no ue. Sama ya. Hai. Pemiliknya Nita. Nita. Oke, ada lagi? Hai. Oke.
Iya, jadi silakan duduk untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti kita bahas satu kali ya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami dapat yaitu Hong, buku. Bendanya adalah Hong. Terus letaknya di mana? Susukue no Feni. No Ueni. Iya, Sukue no Ueni. Kepemilikannya adalah Nita. Nita. Yang kedua, benda yang kedua kita mendapatkan Borupe. Yesus. Selanjutnya, Borupen. Letaknya di mana? Sukue no Ueni. Weni. Iya, sama ya. Iya. Pemiliknya siapa? Tidak. Yuda. Terus Kita juga yang ketiga kita mendapatkan benda apa? Kabang. Letaknya di mana? Sukue no Naka. Sukueno Naka. Kepemilikannya siapa punya? Sensei. Sensei. Iya. Terus masih ada lagi? Ada yang terakhir Jisho. 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 Jisho di mana? Isu none. Isunowe. Iya. Isu none. Miliknya siapa? Kepemilikannya adalah Ani. Oke. Iya, demikian presentasi kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah berdiskusi tentang materi. Oke, kita bahas bersama ya. Silakan perhatikan lembar kerja kalian masing-masing yang berisi tentang wacana. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Dari judulnya 2, 3. Kyoshitsu ni arumono. Benda-benda di kelas. Mulai. Kyoshitsu ni waitobodo to tanaga arimasu. Sukue to isumo arimasu. Sukue no ue ni Nita sang no hong to Yuda sang no borupen ga arimasu. Sensei no kabang wa sukue no nakani arimasu. Ani sang no jisyo wa ue no arimasu. Oke. Bisa? Kita bedah satu-satu. Kalimat yang pertama, Kyoshitsu ni waitobodo to tanaga arimasu. Artinya, di dalam kelas ada whiteboard dan lemari. Iya. Kalimat kedua, sukue to isumo arimasu. Sukue to isumo arimasu. Ada benda apa saja? Ada meja dan juga sukue to isu. Ada meja dan juga kursi. Kalimat berikut. Yang lain perhatikan. Sukue no ue ni Nita sang no hong to. Koma dulu ya. Berarti di mana itu? Di atas meja. Sukue no ue ni apa? Di atas meja. Ada apa? Nita sang no hong. Ada bukunya Nita. Dan to Yuda sang no borupen des. Dan apa? Bolpennya Yuda. Oke, kita cek dulu. Kelompok 1. Bendanya tadi adalah
hong dan borupen. Letaknya ada di Tsukueno ue ni. Sama. Miliknya yang pertama borupen. Miliknya Yuda. Benar. Kemudian hongnya milik Nita. Benar. Di sini juga ada hong dan borupen. Sukueno ueni. Hong miliknya Nita. Benar ya. Borupen miliknya Yuda. Benar. Oke, kalimat berikutnya. Sensei no kabang wa sukueno nakani arimas. Sensei no kabang artinya tasnya sensei ada di mana? Sukueno nakani ada di dalam meja. Nah, kabang. Di sini ada kabang. Di sini juga ada kabang. Kabang di mana? Di Sukueno naka. Betul. Miliknya sensei. Betul. Kabang di mana? Sukueno naka. Betul. Pemiliknya adalah sensei. Betul. Oke, yang terakhir. Baca sama-sama. Ani sang no jisho wa isu no ueni arimas. Ada benda apa? Ada benda? Kalimat terakhir ada benda apa? Kamus atau jisho. Kemudian tempatnya, letaknya di mana? Isu no ueni. Betul? Isu no ueni. Betul? Jisho isu no ueni. Pemiliknya adalah Ani. Ini betul dan ini betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dari pembahasan wacana yang sudah kalian kerjakan, sensei memperhatikan, ya. Jadi kalau kalian banyak berlatih, kalian pasti akan banyak mengetahui. Apalagi belajar bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, semakin banyak kalian berlatih kosakata, semakin banyak kosakata yang kalian ingat. Nah, seperti ini. Ue naka sita, kata petunjuk letak ini kan sudah sensei kasih dari berapa pertemuan kemarin toh? Materi sebelumnya sudah. Ue itu artinya apa? Atas. Naka artinya di tengah atau di dalam. Sita atau sta itu di bawah. Itu kata petunjuknya. Jadi dengan kalian mengingat kata tunjuk ue naka sita, kalian bisa mengidentifikasi atau memahami wacana yang sudah kalian kerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 1 tidak. Kelompok 2? Tidak. Oke. Iya. Iya. Jadi dari materi yang sudah kita bahas bersama hari ini, sensei harap semua kalian ingat. Jadi dari materi yang minggu yang lalu sampai materi minggu ini yang berkesinambungan sampai minggu ini, kalian bisa memahami tentang kosakata nama-nama benda, tentang menjelaskan tentang keberadaan benda yang ada di dalam kelas, kemudian menjelaskan letak posisi benda yang ada. Jadi di atas meja kah, di dalam meja kah, atau di bawah meja kah, itu posisi letak kalian harus bisa pahami, bisa mengerti. Oke. Untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, sensei masih mau uji sedikit lagi. Masih ingatkah tidak ini? Untuk semua ya. Pertanyaannya, perhatikan di depan. Hai. Minasang. Kore wa nan desu ka? Kabin desu. Oke, jadi ini adalah kabin. Sebutkan satu benda saja ya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Masing-masing satu saja. Hai. Hai. Siapa lagi? Isu desu. Hai. Oke. Terakhir. Perhatikan. Kabin wa doko desu ka? Kabin wa doko desu ka?
Suku no ueni. Oke, bisa ya semua? Iya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kalian yang sudah dengan semangat mempelajari pelajaran materi hari ini. Ya, mengakhiri pelajaran hari ini, Sensei ingin memberikan satu refleksi untuk kalian. Silakan kalian pikirkan apa yang kalian sudah bisa capai dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi lembar refleksi ini nanti kalian isi, hanya kalian centang pencapaian kalian itu di bagian mana. Kalian mahirnya di bagian mana, cukupnya di bagian mana, dan kurang di bagian mana. Oke? Jadi nanti kalian isi sesuai dengan pencapaian yang kalian rasa kalian capai dari materi ini sampai di mana? Pemahaman kalian dari materi ini sampai di mana? Nanti kalian centang di situ apakah kalian sudah baik dalam memahaminya, cukup atau masih kurang. Silakan tulis nama dan kelas, kemudian tulis tema pelajaran yang kita pelajari. Dan diisi, dibaca poin-poin refleksinya dan diisi sesuai dengan kemampuan dan pencapaian masing-masing. Silakan dikerjakan. Setelah itu langsung dikumpul ya. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpul, biar Sensei bisa lihat sampai di mana kalian punya refleksi dalam pencapaian kalian memahami materi. Oke. Iya. Sudah dikumpul semua? Iya. Jadi refleksi ini adalah evaluasi diri terhadap pencapaian kalian sendiri. Jadi kalian yang isi, kalian yang tahu kemampuan kalian, capaian kalian sampai di mana. Oh, masih ada. Oke. Sampai di mana capaian kalian, nantinya kalian bisa lebih belajar lagi di poin yang kalian rasa kurang. Bisa ya? Jadi misalnya saya merasa saya paham dan bisa menjawab pertanyaan dari teman saat wawancara, saya masih kurang. Atau misalnya menjelaskan benda-benda di kelas saya masih kurang. Nah, di poin itu kalian buka lagi di rumah, pelajari kembali supaya memantapkan lagi. Oke? Ya, di akhir pertemuan hari ini ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita menutup pertemuan hari ini? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini dan untuk tema kita tentang benda di kelas ini kita sudah selesaikan. Dan tolong siapkan kelas, ketua kelas. Minasan, Giris. Rei, arigatou gozaimasu sensei. Hai, doitasmaste minasan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siap.